Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi amarona bittaqwa. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa najziyahum bi ahsani ma kanu yaksibun. Wallahu a'lam bimuradihi. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat jamaah majelis rotib, hadakumullah, amin. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, baru saja kita sanjungkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar kita Muhammad beserta keluarganya dan sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan Allah bangga kepada kita sehingga memberikan atensi yang besar dan kita dilimpahi banyak pahala yang menjadi bekal kita kelak di akhirat setelah kita semuanya menghadap kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Hadirin dan hadirat hadakumullah. Malam ini saya ingin sharing membicarakan hal yang menurut pandangan saya agak sedikit kalimat ini ambigu. Padahal itu adanya semua di Al-Quran atau di sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai tentang balasan Allah terhadap manusia kelak di akhirat. Hadirin, kalau kita melihat di sabda Nabi yang ada di kalimat bait dari sejarah maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah mengatakan dalam hadis qudsi,
wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa bi syahadati kaman kadzababi fadkhuluhul jannah bi rahmati. Ini hadis. Dan para ahli hadis mengatakan kalimatnya sahih. Redaksinya sahih. Jadi baik dari lafzi dan maknawi ini sahih. Apa maksud daripada hadis ini? Wa izzati wa jalali, demi ketinggian derajatku dan kegagahanku, kata Allah. La ja'altu, aku tidak akan jadikan, man akhlasa bisyahadati, siapa yang ikhlas dengan syahadatnya, kaman kadzababi, seperti orang yang mendustai aku. Dengan kata lain, Allah tidak akan menganggap sama posisi orang yang bisa mengucapkan syahadat dengan ikhlas dengan orang yang syahadatnya bohong-bohongan. Lalu apa efeknya dari syahadat yang ikhlas? Allah mengatakan dalam hadis tadi, fadkhuluhul jannata birahmati. Masukkan dia, hai malaikat, hambaku itu ke surga dengan rahmatku. Satu poinnya bahwa masuk surga dengan rahmat, bukan dengan apa-apa. Masuk surga dengan rahmat. Satu. Kedua, Syekhul berjanji, Said Ja'far al-Berjanji, beliau juga ulama muhaddis, ahli hadis, dan beliau hafizul Quran. Beliau mengatakan al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allahumma sholli wa sallim. Ini namanya qaul ulama. Apa kata beliau? Al-jannatu, adapun surga, wa na'imuha, dan kenikmatan yang ada di dalamnya surga, sa'dun, disiapkan, liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, bagi yang memberikan salawat dan salam serta keberkahan alaihi, kepada baginda Nabi besar kita Muhammad. Dua. Tadi masuk surga dengan rahmatku. Sekarang masuk surga dengan salawat kepada Nabi. Dengerin aja ya. Yang ketiga, kita akan bacakan hadis Nabi yang lain. Kata Nabi, yutba'ul mayyiti salah satu. Yang mengikuti mayit itu ada tiga. Ya, ada tiga. Yang ikut nganter ke kubur mayit itu ada tiga. Yang pertama,
ahluhu, keluarganya. Yang kedua maluhu, hartanya. Yang punya mobil dibawa mobilnya, yang punya motor dibawa motornya, yang punya mobil punya motor nyewa mobil. Itu hartanya yang kedua. Yang ketiga amaluhu, amalnya. Ya, amalnya. Fayarji'ani, ini yarji'ani, yarji'una. Jadi fayarji'ani, maka kembali yang dua tadi, yakni ahluhu wa maluhu, ahlinya si mayit dan hartanya. Wa yabqa wahidun, dan tetap ada di sebelah mayit amaluhu, amalnya. In kana khair fa khairuhu wa in kana syarr fa syarruhu. Jika amalnya itu baik, maka baiklah dia. Jika amalnya jelek, maka jeleklah dia. Artinya, bekal orang untuk hidup selamat di akhirat dan masuk surga dari hadis ini dikatakan dengan amalnya, bukan dengan hartanya, bukan dengan kekeluargaannya. Tiga hal tadi ini ambigu, perlu dikaji lebih dalam. Yang satu masuk surga karena rahmat Allah. Yang kedua masuk surga karena salawat kepada Nabi. Yang ketiga masuk surga karena amal. Nah, dari tiga kalimat ini, apakah kita berani mengatakan benar semua atau ada yang tidak benar? Ini namanya kajian. Jadi kita kalau ngaji bukan hanya bahas mari kita teruskan sholat, mari kita teruskan baca Quran. Itu adalah pengajian yang stagnas namanya. Ya. Tahu stagnas itu? Mandek, naik kagak, turun enggak, ada di dalam kondisi standar. Nah, dulu para ulama di Indonesia dengan dimotori penggeraknya oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Ma makna Nahdlah? Kebangkitan. Nah, apa sih dalilnya yang diinginkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu dengan kata kebangkitan? Ada firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Baik. Artinya Allah tidak akan merubah nasibnya satu kaum kecuali dia yang mau merubahnya. Jadi dengan kata bangkitnya ulama berarti Hadratus Syekh menginginkan yang ada di wadah NU itu adalah ulama-ulama yang ingin bangkit, bukan ulama-ulama yang stagnas. Maka dibentuklah pengajiannya ada 3 model. Yang pertama jam'iyahan, kumpulan pengajian tabligh akbar, jam'iyahan namanya. Kumpul sama-sama, kiainya, awamnya, keluarganya, mantu, cucu, anak, kalau sempat dibawa
kumpul bersama namanya jam'iyahan. Jam'iyahan bahasa Arabnya jamaah, dari asal kata jamaah, jadi perkumpulan pengajian. Yang kedua, Lailatul Ijtima', malam berkumpulnya para ulama-ulama thariqah untuk mengadakan zikir bersama. Acaranya di malam hari. Ini mulai ada kebangkitan-kebangkitan. Yang ketiga, bahsul masail, membahas masalah-masalah yang sejujurnya itu bisa dibahas bersama, kemudian menjadikan keputusan bersama yang disebut dengan ijma'ul ulama. Dan inilah patokan NU yang mengacu kepada patokan ahli sunnah wal jamaah dengan konsepnya kalau memang kita mau berhukum harus kepada 3 hal yang paling penting, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma'. Manakala tidak ditemui dari Al-Quran, tidak ada ayatnya, dari Al-Hadis tidak ada hadisnya, ada masalah baru, ulama tidak punya dalil dengan masalah itu, maka ada yang keempat namanya qiyas. Qiyas. Sehingga lengkaplah konsep ini menjadi Al-Quran, Al-Hadis, ijma', qiyas. Ini udah mulai oleh NU gak dibahas. Pengajian NU sekarang udah mulai bias. Lailatul Ijtima' masih ada cuman di sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat, Banten, Sumatera, Kalimantan. Kemarin saya ke Lampung udah gak ada namanya Lailatul Ijtima', namanya Bahsul Masail dari NU, termasuk Jam'iyahan NU. Malah lebih banyak mereka mengadakan pengajian ngambil konsep Jawa. Pengajian selapanan. Ahad, Wage, malam Selasa, Kliwon, malam Rebo, Pahing, semua dipakai itu. Dipakai namanya pengajian pasaran. Yang sudah mulai keluar dari konsep dasar adanya Nahdlatul Ulama. Sehingga almarhum almarhumlah Kiai Haji Hashim Muzadi mengatakan NU sekarang bukan Nahdlatul Ulama tapi Naumul Ulama. Statisnya ulama, tidurnya ulama. Sehingga ini kayak begini nih gak pernah dibahas. Karena khawatir masyarakat jadi nanti jauh dari NU. Padahal yang namanya debat, namanya pembahasan masalah, yang namanya perkumpulan itu adanya semua di organisasi NU. Muhammadiyah nggak punya itu. Muhammadiyah punya Dewan Fatwa yang disebut dengan tarjih. Itu bukan diserahkan kepada ulama, yang mentarjih kitab paling 5 orang, 6 orang, lalu kemudian dikeluarkan fatwa Muhammadiyah dengan sebutan tarjih Muhammadiyah. Merajih itu artinya mengkompilasi dari beberapa kitab dengan aturan yang ada menjadi satu aturan yang sama dari perbedaan-perbedaan tadi. Tapi NU tidak pernah menyebutkan bahwa ini adalah fatwa NU. NU hanya mengatakan ini adalah hasil bahsul masail dengan rujukan kitab-kitab yang ada. Nah, kembali kepada pokok masalah, sekarang kita udah dibuat bingung. Ketika saya bicara masuk surga dengan rahmat Allah, masuk surga dengan salawat kepada Nabi, masuk surga dengan amal. Nah, maksudnya di mana? Ada bahsul masail, ada combine, gitu, tidak ambigu. Karena
salah persepsi daripada hadis-hadis tadi bahaya. Masuk surga kena salawat, udahlah saya nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah ngaji, nggak usah puasa, nggak usah apa. Toh masuk surga kena baca salawat doang gitu. Itu ada buktinya. Ya. Bahkan ditambah lagi dengan hadis dari Nabi, yang paling dekat hubungannya nanti di surga denganku adalah yang paling banyak baca salawatnya. Nah lo, lagi wat lagi. Kalau begitu gua aja pegang tasbih. Yang biasa gua 100, sekarang gua tambahin 1000. Gak sholat, gak puasa, ngapain, mau nyolong silakan, yang penting gua baca salawat sama Nabi gitu. Nanti gua paling dekat sama Nabi di surga. Kan begitu. Kan orang-orang zaman sekarang itu selalu menyebutkan hukum itu sepotong-sepotong. Misalnya pengusaha, sholatnya males, ngajinya nggak mau, sedekahnya jarang, orangnya kaya, dia nemuin dari Ustadz, man bana masjidan banallahu baitan bil jannah. Tuh, siapa yang membangun masjid di dunia, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Buru-buru berebut orang-orang kaya pada bangun masjid. Setiap orang kaya menyebutkan, saya berjanji akan bangun masjid 1000. Bayangan dia, kalau 1000 masjid berarti saya sudah punya 1000 cadangan rumah di surga. Ketika orang lain tanya, Pak, Bapak bangun masjid di mana-mana, sholatnya nggak pernah di masjid. Bapak sholat di mana? Saya nggak perlu sholat lagi. Saya sudah dibangunkan rumah di surga. Yang bangun masjid saya. Karena yang tidak sholat kamu, bukan saya. Kan itu anomali, kan? Itu kan ambigu. Karena mereka berpikir agama dengan otak. Dan dia mau cari selamat. Jangan sampai ditagihin melulu. Sedekah lo, zakat lo. Gua nggak perlu itu. Bangun masjid, kata Nabi, dibangunkan rumah di surga. Banyak gak sekarang orang-orang kayak yang janji mau bangun masjid 100, mau bangun masjid 1000, ya. Ya, saya aja bertemu dengan orang yang kerja di Batam. Saya bersama teman-teman, Pak Habib doakan mau bangun 1000 masjid di Indonesia. Wih, keren. Orang Arab Saudi kalau datang ke Indonesia pada bawa duit, nggak mau suruh bangun sumbang pesantren, sumbang madrasah, nggak mau. Sumbangannya apa? Masjid. Ya, ya. Ketika masjid jadi, dia sujud, dia panggil ibunya, undangil, Bu, rumah saya, rumah ibu di surga udah dibikin sama saya nih, masjid ini. Ini buat rumah ibu di surga. Senang dia sambil nangis-nangis, senang. Alhamdulillah saya bisa berbakti kepada orang tua karena saya sudah bangunkan rumah di surga. Ini namanya pikiran ngelantur. Pikiran ngelantur. Maka ini perlu dibahas. Ya. Ya. Lalu nanti kalau misalnya nggak dibahas juga bakal ribut. Masuk surga mau bukan karena salawat sama Nabi. Tuh lihat hadis qudsi, masuk surga karena rahmatku. Ya, bukan. Nih, ada lagi nih hadis, tuh lihat jelas. Bahwa orang yang selamat dari kubur karena dia bawa amal. Jadi berantem nggak? Jadi berantem nggak? Jadi berantem. Ente sekarang udah bingung. Jadi yang mana nih? Ya kan? Nah, hadirin kaum muslimin, mari. Pelan-pelan saya ingin menerangkan satu persatu. Ya. Ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama hadis tentang sholat. Hadis tentang sholat. Sholatun kalimat mufrad. Jamaknya sholawat. Yang wajib dalam bahasa Arab disebutkan al-wajibatu sholawatul khamsah. Salawat yang lima, artinya sholat yang 5 waktu. Betul? Betul. Nah, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salat.
Iza solahat anjaha wa iza fasadat afsada atau khosira. Ya. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perhatikan nih. Yang pertama dihisab kepada seluruh hamba Allah nanti di akhirat, di hari pembalasan, di yaumil mizan, di hari pertimbangan amal, as-shalah. Iza sholahat, apabila benar sholatnya, anjaha, beruntung. Wa iza fasadat, apabila rusak, khasiro, merugi. Nah, sekarang pertama sholat. Di sholat dibaca nggak sholawat? Dibaca. Siapa yang sholatnya tidak dibacakan sholawat, maka sholatnya Kalau sholatnya batal, seluruh amalan yang lain tertolak. Perhatikan. Kedua, tadi ada kata sholahat. Sholahat itu makna Indonesianya benar. Nah, berarti yang akan membawa sholat, berarti yang sholat membawa salawat, yang bisa menggiring kepada surga, yaitu sholat yang dibarengi sholawat dengan cara sholat yang benar. Sholahat daripada kata sholaha. Kemudian ada isim fa'il yang namanya sholihun. Sholih. Ya. Sholihun. Sholat pekerjaan apa hanya di hati? Sholat pekerjaan. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan. Apa yang kelihatannya? Geraknya. Rukunya kelihatan, sujudnya kelihatan. Nah, gerak itu namanya kerja. Sholat itu karena ada gerakan, pekerjaan. Pekerjaan bahasa Arabnya amal. Betul. Betul. Nah, kalau sholat amal, kemudian tadi dikatakan sholahat, benar. Berarti sholatnya harus membuktikan amal yang sholahat. Berarti amal yang soleh. Keambil gak semua? Keambil gak semua? Keambil gak semua? Keambil. Amalnya ada. Zikirnya, sholawatnya ada. Kalau sudah amal soleh dikerjakan, dengan sholatnya berarti ketika disebut amal soleh khusyuk, sholawatnya dibaca, akan turun rahmat Allah. Jelas? 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 Patokan sholat yang diterima dengan sebab sholawat kepada Nabi. Maka oleh karena itu surga hanya bagi orang yang bersolawat. Sholawat yang mana yang bisa menjadikan kita diterima? Sholawat yang dibaca ketika sholat. Sebab sholat pertama diperiksa di akhirat bagi semua hamba. Benar sholatnya berarti semua amalnya diterima. Tapi kalau salah sholatnya berarti amalnya tidak terima. Sholat yang benar adalah sholat yang dilakukan dengan benar. Sholat adalah amal, benar adalah soleh. Jadi sholat yang dirasakan dengan benar, disertai membaca salawat, akan turun rahmat Allah. Dan Allah mengatakan, Wadkhulil jannata bi rahmati. Masuklah kamu ke surgaku dengan rahmatku. Jelas? Jelas? Man amila sholihan min zakarin au unsa. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang sejahtera.
walanajziyannahum bi ahsani ma kanu yaksibun, akan kami balas lebih baik daripada apa yang dia sudah lakukan. Amin ya robbal. Sudah, malam ini diskusi kita selesai. Jawabannya sudah jelas, berarti masuk surga jangan dianggap semudah makan kacang goreng. Jadi ada usaha yang maksimal, kemauan yang utuh dan sungguh-sungguh, sehingga kemudian Allah memberikan atensi kepada kita dengan rahmatnya, kita akan masuk surga, bukan masuk neraka. Sebab hal yang mustahil, orang berbuat baik akan digaji dengan tidak baik. Betul? Betul? Nah demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusafi'u biridok wala tuwalina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asok. Hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.